Salam Pathfinder dan salam berjumpa dengan saya Nicole Monsimbolon. Saya adalah salah seorang presenter yang akan membawakan materi untuk Pathfinder Club Ministry, Purpose and History. Ini adalah materi pertama dari rangkaian Club Ministry Training untuk Pathfinder Club Basic Staff Training. Dan sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang berharga. Kami dipertemukan meskipun melalui media yang tidak dapat bertemu langsung. Di mana masing-masing kami dengan segala aktivitas kami di waktu kami yang dapat kami gunakan untuk mempelajari materi pertama dari rangkaian CMT Basic Staff Training. Tuhan, kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi ini, juga berkati semua kakak-kakak yang akan mendengarkan. Biar setiap materi yang kami dengarkan ini akan memberikan kami pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan sejarah dari Klub Pathfinder. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai, tentunya kita harus saling memperkenalkan diri. Dan dalam hal ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, agar kita dapat lebih bisa menikmati materi yang akan disampaikan dari hal ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nicole Monsimbolon. Ya, saat ini saya aktif di Conference Jawa Barat. Dari mulai saya aktif dari tahun 2009 kurang lebih, saya aktif di kegiatan Pathfindering Conference Jawa Barat. Saya mengawali kegiatan ini ya dari sebagai seorang master guide, lalu kemudian diberi kesempatan untuk menjadi wakil direktur Pathfinder, kemudian direktur Pathfinder atau koordinator Pathfinder di Conference Jawa Barat. Kemudian diberi kesempatan juga untuk menjadi ketua pemuda Advent gabungan, pernah menjadi ketua pelaksana perkemahan, dan juga narasumber PBSTC untuk beberapa topik, ya tidak hanya satu topik, dan juga tentunya di jemaat sebagai direktur Pathfinder Jemaat, ketua PA Jemaat, sponsor pemuda Advent terakhir, dan sekarang menjadi sekretaris Jemaat. Cukup banyak yang telah dilalui sampai dengan posisi saat ini, dan saat ini saya berada di Jemaat Caritas Bandung, Conference Jawa Barat. Baik, bagian kita hari ini, ya, materi kita hari ini adalah tentang tujuan, ya. Workshop kita hari ini kita akan mempelajari banyak hal, ya, sangat banyak. Jadi dalam waktu yang cukup singkat kita akan pelajari banyak hal. Materi kita hari ini kita akan berbicara tentang gambaran mengenai pelayanan klub atau klub ministry. Tentunya pada penekanan untuk klub Pathfinder pada materi ini, di mana kita akan juga membandingkan tentang seperti apa penggunaan dari seragam, lambang-lambang, kemudian membahas tentang pelayanan kita, pengembangan iman, dan bagian terakhir dari materi kita akan juga mempelajari tentang sejarah singkat pelayanan dari klub yang ada di Gereja Masih Advent Hari ke-7, yang bagaimana setiap bagian dari pelayanan klub ini menggambarkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana tujuan dan pelayanan klub, filosofi, tujuan dari klub Pathfinder itu sendiri, sejarah Pathfinder. Untuk seragam dan lambang-lambang mungkin nanti kita akan bicarakan pada bagian yang lain, ataupun di pertemuan langsung kita nanti. Baik, kita akan masuk kepada bagian yang pertama, tidak perlu panjang lebar. Kita akan bicara tentang tujuan dari pelayanan klub. Nah, oke. Sebelumnya ya perlu kita ingat kembali bahwa General Conference dalam pelayanan pemuda Advent-nya membuat sebuah konsep yang saat ini sudah diterapkan, yaitu membagi antara pelayanan bagi pemuda Advent junior dan juga pemuda Advent senior. Ya, disebut junior youth dan juga senior youth. Untuk junior youth itu terdiri atas Adventurer Club dan juga Pathfinder Club. Adventurer Club itu adalah untuk melayani adik-adik kita di usia 4 sampai dengan 9 tahun, yang fokusnya dalam pelayanan tersebut adalah penguatan keluarga dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Itu makanya dalam kegiatan Adventurer, maka orang tua adalah pihak yang harus selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan mereka. Sementara untuk Pathfinder Club, itu adalah di usia 10 sampai 15 tahun. Usia di mana mereka sedang beranjak dari seorang anak-anak, remaja, dan menuju dewasa. Dan fokus pelayanannya pada usia ini adalah untuk mengembangkan iman anak-anak dan remaja kepada Yesus Kristus dan memperlengkapi mereka untuk menjadi seperti mentor seumur hidup mereka, yaitu Yesus Kristus. Setelah mereka melewati masa sampai dengan 15 tahun, mereka diberikan pilihan
Ya, ketika memasuki usia 16 tahun mereka diberikan pilihan. Apakah mereka akan lanjut untuk menjadi seorang master guide, di mana master guide, tujuan utama dari master guide ini adalah untuk melatih orang dewasa yang akan menjadi pemimpin dalam pelayanan bagi adventurer, pathfinder, dan bisa juga melayani pemuda advent dewasa, tidak tertutup. Tetapi bagi mereka yang akan melayani adventurer dan pathfinder, mereka wajib ataupun diharapkan sudah mengikuti kelas master guide. Sebaiknya master guide, ya. Tapi bagi mereka yang ingin, yang mungkin akan, saya tidak begitu menyukai kegiatan saya sudah jenuh dengan kegiatan yang harus menggunakan seragam. Kita bisa menggunakan kegiatan yang lain dalam kegiatan yang masih ada dalam lingkup kegiatan pemuda Advent, yaitu ada kegiatan klub ambasador, ada kegiatan pemuda Advent dewasa yang berada di bawah SYL, Senior Youth Leader, yang juga menjadi seorang pemimpin bagi pelayanan pemuda Advent senior. Nah, materi kita hari ini akan berfokus pada kegiatan Pathfinder Club yang berada di bawah kepemimpinan Master Guide. Kakak-kakak sekarang yang sekarang hadir, baik sebagai Master Guide maupun sebagai calon Master Guide, mari kita pelajari lebih dalam bagaimana filosofi, histori dari kegiatan Pathfinder Club ini. Nah, mari kita mendalami tentang filosofinya terlebih dahulu. Ya, saya sudah membuat, ini memang berbentuk tulisan, tapi mari kita lihat kalimat per kalimat, karena ini menjadi cukup penting. Bagian yang pertama untuk filosofi Klub Pathfinder ini, Gereja Masih Advent hari ke-7 berkomitmen. Jadi suatu hal yang kuat karena kata kerja ada komitmen untuk memahami kaum muda dan melatih kaum mudanya untuk kepemimpinan dan pelayanan kepada kemanusiaan. Jadi, hai para orang-orang muda, ya, mari kita semua ini calon-calon master guide, mari kita lihat kenapa kalian menjadi master guide. Kenapa kita semua sudah mengikuti kelas Pathfinder? Karena kelas Pathfinder di usia 10 sampai dengan 15 tahun. Apa tujuan akhirnya? Adalah melatih untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, kita ingat tahapan menjadi seorang pemimpin guide. Ya, kelas pemimpin itu kita mulai dari sahabat, teman, penyelidik, perintis, penjelajah, hingga pemimpin. Ujung akhirnya adalah menjadi seorang pemimpin yang bertujuan memberikan pelayanan kepada kemanusiaan. Jadi, bukan untuk ego pribadi, menyombongkan diri, menjadikan lebih hebat dari yang lain, tidak. Tapi, tujuannya adalah untuk pelayanan, terutama kepada kemanusiaan. Lalu seperti apakah Pathfinder Club ini? Pathfinder Club ini adalah suatu program aktivitas rekreasi spiritual yang pusatnya adalah gereja. Oleh karena itu memang arahan di awal kegiatan ini berada adalah bagaimana mengembangkannya di gereja masing-masing. Sampai kemudian di beberapa tempat dimodifikasi untuk mengembangkannya melalui sekolah. Karena sekolah gereja adalah bagian dari gereja. Nah, yang dirancang untuk kaum muda di usia 10 sampai dengan 15 tahun. Kegiatan ini menarik. Menarik bagi kelompok usia ini. Dibuat kurikulumnya adalah kurikulum yang akan menarik bagi usia 10 sampai dengan 15 tahun, di mana programnya menampilkan kegiatan yang memenuhi kebutuhan dan minat mereka, baik itu untuk kegiatan yang seputar fisik, ya, makanya kalau kita nanti mendalami lebih dalam di materi kurikulum, kita akan lihat bagaimana kurikulum Pathfinder salah satunya adalah untuk mengembangkan kebutuhan fisik mereka. Ada kegiatan olahraga, ada kegiatan lintas alam, ada kegiatan-kegiatan lain yang memaksa anak-anak di usia ini bergerak. Dan mereka akan sehat oleh karena mereka bergerak dan beraktivitas di luar alam, di luar lingkungan, atau di luar ruangan. Lalu sebagian besar Klub Pathfinder pun dibangun, ya, dan sesuai dengan tahap perkembangan fisik yang bertumbuh pesat. Mereka akan beraksi, berpetualang, menikmati sebuah tantangan, dan juga kegiatan kelompok. Ingat di usia ini, anak-anak atau kita semua pasti pernah mengalami suatu masa bagaimana kita membutuhkan teman. Kita merasa perlu untuk berhubungan atau bergabung dengan sebuah kelompok. Dan tentunya harus kelompok yang baik bagi perkembangan mental, spiritual, rohani kita, dan fisik kita. Dan kegiatan Pathfinder ini mendorong sebuah kelompok dari orang-orang muda ini berkembang secara fisik, secara mental, secara rohani.
sehingga mereka bisa mengembangkan sikap dan keterampilan baru yang menghasilkan pertumbuhan pribadi, semangat tim, atau komunitas, dan rasa setiaan mereka, serta hormat kepada Tuhan ciptaannya dan juga kepada gerejanya. Suatu filosofi yang sangat mendalam, yang tentunya ini menjadi fundamental yang baik bagi kebutuhan gereja, yaitu untuk mengembangkan orang-orang muda. Selanjutnya, filosofi dari klub Pathfinder ini salah satunya adalah didirikan untuk kaum muda. Tentunya tujuan dasarnya adalah untuk menyatukan orang tua. Di sini ada catatan menarik, yaitu bahwa orang muda berkelompok tapi tidak terpisah dengan orang tua, tapi bisa menyatukan orang tua dan anggota gereja melalui keterlibatan aktif dengan klub dan anggotanya. Itu makanya nanti kita belajar di materi organisasi, bagaimana di dalam sebuah organisasi klub ini kita harus turut melibatkan para pendeta, orang tua di dalam keterlibatan, supaya mereka bisa merasakan ataupun bisa melibatkan aktif dengan kegiatan klub dan anggotanya. Sehingga tidak ada yang disebut sebagai gap generation atau kesenjangan generasi saat orang tua dan muda beribadah, berbeda pandangan. Kita tahu sendiri bagaimana ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi milenial, generasi alpha. Istilahnya terlalu banyak sebenarnya kalau kita pelajari, tapi memang betul, dalam setiap 10 tahun akan ada yang namanya perbedaan cara pandang, perbedaan berpikir yang cukup fundamental kalau kita kelompokkan mereka. Tetapi dengan adanya kegiatan ini, ada sharing, ya, ada berbagi pengalaman bersama, sehingga orang tua dapat mengerti pandangan orang-orang muda pun memahami bagaimana menjadi orang tua pemikirannya, sehingga di sebuah gereja tidak akan ada gap generation, dan semuanya akan menikmati hubungan yang bermakna, yang ditempa bersama di antara para pemimpin, para pembina yang bergabung, dan mereka saling berbagi, membangun kepercayaan, dan bekerja sama. Tentunya, seluruh filosofi Pathfinder ini dibangun dengan dasar pemikiran bahwa anak-anak itu belajar paling baik adalah dengan contoh, bukan hanya dengan teori, dan bahkan bukan dengan perintah-perintah. Jadi ketika kita memberikan pelajaran melalui contoh, melalui aplikasi kehidupan dari kakak pembina, dari sikap dan perilaku kita, maka mereka akan melihat bahwa inilah hasil dari kegiatan gereja itu yang sebenarnya. Sehingga mereka bisa menilai, mencontoh nilai-nilai spiritual, sosial, sehingga mereka bisa bercita-cita untuk mengembangkan prinsip moral yang tinggi, sikap penuh kasih dan perhatian, dan tekad untuk unggul dalam setiap tujuan mereka. Tentunya semua ini, kegiatan Pathfinder ini harus dibentuk dalam suasana yang positif, bahagia, dan aman. Oleh karena itu, tentunya dari sini mereka akan berlatih, oh seperti inilah bentuk kegiatan kelas kemajuan itu, bentuk kegiatan klub Pathfinder itu. Kenapa? Karena ketika mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan meniru pemimpin sebelumnya. Maka sikap para pemimpin klub ini menjadi sikap yang unsur yang paling penting dalam menjamin keberhasilan dan efektivitas pelayanan dari kaum muda. Kalau para pemimpin gagal mendengarkan dan memenuhi kebutuhan dari adik-adik Pathfinder ini, maka akan gagal pertumbuhan mereka. Di sini tantangannya. Tentunya kita semua, ya bagi kita yang sudah pernah mengalami menjadi adik-adik di kelas Adventurer dan Pathfinder, kita bisa menilai sendiri apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan di klub Pathfinder kita. Sehingga kalau yang dulu tidak baik buat saya, jangan jadi barang yang tidak baik buat adik-adik kita, tapi perbaikilah itu semua, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Dan bagi kita yang tidak pernah mengalami kegiatan di kelas Pathfinder maupun Adventurer dan langsung menjadi Master Guide, kita harus menyelami lebih dalam. Seperti apakah mengajarkan kegiatan kelas kemajuan ini, kegiatan Pathfinder ini dalam suasana yang positif, bahagia, dan aman. Ada beberapa tujuan, ya. Dari filosofi yang telah kita pelajari itu, kita akan mendapatkan beberapa tujuan. Sebenarnya kenapa klub Pathfinder ini dibangun? Yang pertama tentunya tadi, kita sudah melihat bagaimana melalui filosofi tersebut, kita ingin menolong anak muda untuk mengerti bahwa Allah dan gerejanya itu mengasihi mereka, memperhatikan dan menghargai mereka. Dan kita memberikan semangat para Pathfinder untuk menemukan potensi mereka yang telah diberikan oleh Allah. Gereja Masa Penari ke-7 menurut saya adalah sebuah gereja yang memberikan kesempatan begitu besar bagi orang muda untuk dapat menunjukkan talenta mereka
yang Tuhan sudah titipkan bagi mereka untuk dapat dikembangkan. Berapa banyak di antara kita ya yang bisa bermain piano, itu bermain piano di gereja, memainkan musik, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagi yang bisa bernyanyi, bernyanyi di gereja. Atau ada potensi yang lain, berbicara, mengajar sekolah sahabat, membantu, dan banyak hal yang bisa kita lihat, gali potensi mereka. Beri kesempatan mereka dari usia sedini mungkin untuk dapat menjadi tiang-tiang gereja melalui kesempatannya dalam kegiatan di Pathfindering ini. Ya, menjadi pemimpin dari mulai kelompok terkecil, kapten, menjadi juru tulis dari kelompok yang kecil, jadi juru tulis di kelompok regunya masing-masing. Kedepannya bisa menjadi calon-calon sekretaris jemaat. Mereka ada yang kapten-kapten sekarang yang di setiap klub atau setiap regu itu akan menjadi calon-calon ketua jemaat. Dan kita tunjukkan melalui kegiatan Pathfinder ini bahwa Allah dan gerejanya itu mengasihi mereka. Mereka bukan hanya perlu untuk datang ke gereja, lalu pulang lagi, tapi mereka bisa menikmati apa yang bisa gereja berikan bagi mereka. Lalu ada tujuan yang berikutnya, bagaimana kegiatan Pathfinder Club ini mengilhami orang muda untuk memberikan ekspresi diri dari cinta diri mereka sendiri, justru mereka mencintai Allah mereka dengan jalan mengikuti aktivitas jangkauan keluar. Ada satu materi nanti, ya satu materi yang akan membantu kita untuk memahami lebih dalam bagaimana kita melakukan pelayanan jangkauan keluar. Nanti materi kita akan melihat bagaimana Pathfinder ini bukan hanya sibuk di gerejanya masing-masing. Kita ini mengikuti kegiatan ini berseragam-seragam ini bukan untuk kita bangga-banggakan di rumah, bukan. Bukan untuk dipajang fotonya, bukan. Adik-adik pakai ini tuh bukan untuk hanya untuk dilantik, bukan. Dan bahkan tidak perlu menggunakan seragam pun, acu pun, ataupun tanpa menggunakan ini, orang lain bisa melihat bahwa ada Yesus dari sikap dan perilaku adik-adik kita ini melalui perbuatan mereka melakukan jangkauan keluar. Dilatih dari mana? Kita mulai latih mereka dari kegiatan Pathfindering di jemaat kita masing-masing. Tujuan dari klub Pathfinder tentunya kita ingin menjadikan keselamatan pribadi bagi setiap Pathfinder menjadi program pokok prioritas klub. Ingat, usia 10-15 tahun adalah usia yang sangat potensial untuk dapat kita doakan, kita bawa mereka untuk menentukan hidup mereka selanjutnya. Salah satu keputusan besar yang dapat mereka ambil adalah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan melalui kegiatan kelas kemajuan ini akan membantu, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Mereka belajar dari suara nubuatan, KPA, dan juga dari kegiatan kelas kemajuan. Sangat mendukung, karena saling menopang satu dengan yang lain. Dan itulah salah satu tujuan dari kegiatan dari Klub Pathfinder. Selanjutnya, Klub Pathfinder juga membangun kehidupan Pathfinder sebagai sebuah hidup yang suci, sehat, hidup yang mencintai ciptaan Allah dengan menikmati aktivitas di luar. Ini sih jelas, karena justru yang menarik adalah Pathfindering itu biasanya identik dengan ini. Tapi kita lupa yang 1-4 kadang-kadang gitu ya. Hati-hati, poin 1 dan 4 itu menjadi lebih dulu baru kita ke sini. Kalau yang ini mungkin nggak perlu dijelasin lagi, karena Pathfinder identik dengan camping, ya kan? Iya, dengan camping, dengan kegiatan yang disiplin ketat mungkin ya, karena selalu beririsan dengan pramuka. Nanti kita akan lihat lebih dalam tentang materi itu. Bagaimana kita lihat, ini juga menjadi bagian yang penting. Dan kalau ini sih kita nggak perlu jelasin lagi. Karena apa? Karena ini sudah sering menjadi salah satu ciri dari kegiatan kelas kemajuan. Dan ini perlu kita lakukan. Ingat, bukan hanya di kelas. Kita harus mengajak adik-adik kita juga menikmati alam ciptaan Tuhan. Karena melalui alam, banyak hal bisa kita ceritakan tentang Tuhan pencipta kita. Yang berikutnya adalah kita mengajarkan mereka keahlian dan juga hobi-hobi khusus yang akan membuat hidup mereka lebih berarti dan pergunakan waktu mereka dengan kegiatan yang bermanfaat. Di kegiatan Pathfindering ini kita punya 400 kepahaman. Banyak sekali. Lebih dari 400 yang bahkan terus bertambah, terus bertambah. Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah memberikan mereka satu kesempatan untuk menggunakan waktu mereka itu bermanfaat. Untuk manfaatnya untuk apa? Untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Itu makanya dari 400 ini
Itu kalau kita lihat di dalamnya, selalu ada filosofi bagaimana Tuhan mengasihi mereka melalui melalui kelas-kelas kepahaman ini. Bukan untuk kesombongan pribadi, bukan. Bukan. Tapi kita ingin menggali potensi dari setiap orang-orang muda ini. Karena siapa tahu dari kegiatan itu mereka terinspirasi untuk mereka kemudian nanti bekerja atau meneruskan satu hobi yang bisa menghasilkan uang. Dari uang itu bisa dia gunakan untuk membangun gereja, untuk membangun kegiatan-kegiatan yang seterusnya untuk adik-adiknya, anak-anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tentu saja itu akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan nama Tuhan. Nah, tentunya kalau ini sih kita udah biasa juga ya, bahwa harus mempertahankan tubuh mereka tetap bugar. Ingat, tapi memang walaupun kita tahu, kita tapi sangat jarang lah. Saya juga termasuk yang ya masih jarang sekali menemukan yang rutin ya. Kadang-kadang kita insidental untuk kegiatan yang sifatnya adalah mempertahankan tubuh tetap bugar. Ingat, Pathfinder ini di usia 10-15 tahun adalah usia di mana mereka sedang bertumbuh secara jasmani, rohani, dan juga mental mereka. Jasmani jangan dilupakan, selain kita ke alam, tetap bugar. Olahraga rutin, berenang itu juga salah satu tuntutan yang ada di Pathfinder yang wajib diikuti, dan kita harus mengikutinya. Makan makanan sehat dan lain sebagainya. Dan tentunya ya, kita beri kesempatan mereka untuk membangun jiwa kepemimpinan dengan mendorong anggota klub untuk bekerja bersama-sama dan berbagi tanggung jawab. Itu makanya dalam kegiatan klub kita punya organisasi. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing untuk mereka bisa melatih kepemimpinan pribadi mereka, melatih diri mereka sendiri untuk melawan kemalasan ya, untuk melawan kemalasan diri, dan juga untuk bisa membangun kelompok yang baik. Yang tentunya untuk memberikan, melatih mereka ketika mereka bekerja, ketika mereka di sekolah, di luar sana, dimulai dari gereja. Banyak kesempatan. Paling kecil di mana? Di regunya masing-masing. Ya, tidak harus jadi direktur, tapi dimulai dari regunya masing-masing, menjadi kapten, sekretaris, dan lain sebagainya. Punya banyak peluang dan kesempatan. Dan tentunya dengan kegiatan Pathfindering, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita berinteraksi, ya, berinteraksi dengan orang-orang lain, dari jemaat lain, dari komunitas lain. Ingat, bukan cuma antar gereja, sesama gereja Advent. Kita juga mendorong untuk membangun harmonisasi ya dengan kehidupan dengan orang-orang lain di sekitar kita, sehingga membangun harmonis secara fisik, sosial, intelektual, dan juga kehidupan rohani. Mari kita bangun itu, karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan yang dimulai dari sekarang. Kita menyebutnya calon pemimpin masa depan, tapi sebenarnya mereka adalah pemimpin yang ada masa kini sampai dengan saatnya masa depan, untuk meneruskan dari pemimpin-pemimpin kita yang sudah senior, dari kita juga, dan dari semua yang harus berganti. Saat-saatnya, ada masanya, kita akan selesai dan akan digantikan oleh mereka. Itu adalah tujuan dan falsafah yang sudah kita pelajari. Maka setelah kita mengetahui apa falsafahnya, apa tujuannya, kita harus mencapai satu hal, sasaran akhirnya. Mari kita baca satu-satu. Yang pertama, pelayanan Pathfinder berusaha untuk memenuhi kebutuhan Pathfinder saat ini dan yang sedang berlangsung. Jadi kita akan mencoba dari kegiatan ini kita memenuhi kebutuhan anak-anak usia 10-15 tahun, hingga membawa mereka menuju pemenuhan diri dan kedewasaan di dalam iman Kristen, yang ditandai dengan keputusan mereka untuk satu, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi. Ya, secara pribadi mereka menerima Kristus, itu salah satu tujuannya. Ya, sasaran akhirnya mereka mau dibaptis sebelum mereka menyelesaikan kelas pemimpin sebisa mungkin, atau setelah mereka menyelesaikan kelas pemimpin. Ya, harapannya agar mereka bisa juga langsung mengikuti kegiatan Master Gate, karena salah satu syarat menjadi Master Gate adalah telah dibaptis. Kemudian yang berikutnya, sasaran yang kedua adalah mencerminkan nilai-nilai Kristen yang terinternalisasi melalui pengambilan keputusan dan perilaku yang matang. Ketika mereka mencapai kedewasaan di usia 15 tahun, menuju usia 16 tahun, mereka sudah bisa memberikan penilaian secara Kristiani, dan mereka bisa mengambil keputusan yang mana yang baik dan benar, mana yang baik bagi mereka, tapi itu yang sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan bagi orang-orang muda ini dalam mengambil keputusan.
Bagaimana mereka bisa memperlihatkan kebenaran, kekudusan sejati, dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, yang tentunya sudah diarahkan melalui berbagai kegiatan yang terangkum dalam kurikulum yang sudah dibuat. Bagaimana melalui kurikulum tersebut kita bisa arahkan mereka untuk rajin renungan pagi, melalui perjanjian dan peraturan, selalu diingatkan hal-hal yang sifatnya rohani, sehingga mereka bisa menunjukkan itu. Bukan hanya menunjukkan, mempraktekkan dan membagikannya. Sehingga mereka bisa menunjukkan keterampilan, kepemimpinan, aktif berdaya untuk menjadi mitra penuh dalam pelayanan aktif tanpa pamrih mendukung misi gereja. Tidak hitung-hitungan untuk melakukan misi gereja. Ayo kita membersihkan gereja, ayo ya. Dan banyak hal, itu contoh kecil ya, contoh kecil, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ini kita bisa buktikan. Tentunya kakak bisa merasakan ketika kakak melihat adik-adik kakak, baik kakak yang sudah master grade, bisa mencontohkan sendiri dan bisa menceritakan di gereja masing-masing, barangkali bagaimana adik-adik yang dulu aktif di Adventurer, naik di kelas Pathfinder, ketika sudah menjadi dewasa, kapanpun diajak serta untuk mengikuti sebuah kegiatan gereja, kalau bukan urusan yang sangat mendesak, maka akan ikut. Bisa dibuktikan. Silakan dibuktikan di gereja masing-masing. Lihat dan hitunglah statistiknya. Mungkin saat ini saya tidak bisa menunjukkan statistiknya, tetapi coba kita resupi dan renungan. Berapa banyak di antara adik-adik yang saat ini aktif sebagai pemimpin di gereja, saat ini aktif dalam organisasi Pathfindering ataupun organisasi PA, yang mereka berasal dari kegiatan, dilatih dari kegiatan Adventure atau The Pathfinder. Silakan diperhitungkan. Kakak semuanya, tentunya setelah kita lihat ya, ini bagian terakhir setelah ini adalah tentang kita melihat sejarah, ya, sejarah dari Pathfinder. Setelah kita mendengarkan kembali tentang falsafah, tujuan, sebelum tujuan itu adalah tentang tujuan dan sasaran akhirnya, maka kita akan bertemu dengan bagian yang terakhir dari materi kita, yaitu tentang sejarah klub Pathfinder. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Karena begini, kan, dulu pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno, pernah dia menyatakan sebuah pidatonya yang berjudul Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena menurutnya bahwa kalau kita melihat dari sejarah itu, kita bisa mendapatkan banyak hal positif. Kita bisa mempelajari kenapa kejadian hari ini terjadi. Itu pasti dimulai oleh karena kejadian-kejadian yang lalu. Dan menurut saya adalah seorang engineer ya. Saya seorang yang aktif bekerja dalam dunia yang kalau menurut orang IPA lah. Saya ini orang IPA. Ya, tetapi saya termasuk suka dengan sejarah. Kenapa? Karena dari sejarah saya bisa mengetahui apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, atau apa yang perlu ditingkatkan. Tidak salah kita menengok, tapi jangan bukan untuk menyesali kesalahan yang lalu. Perbaikilah yang lalu itu untuk menghasilkan suatu hal yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, mari kita lihat dulu sebuah sejarah tentang klub Pathfinder ini. Dari satu sudut pandang baik. Apa yang baik yang telah dilalui ini yang perlu kita tingkatkan, dan mari perbaiki yang tidak baik yang sudah terjadi. Mari kita lihat dari tahun 1852. Tahun 1852, James White mengedit sebuah terbitan pertama dari majalah The Youth Instructor yang ditulis oleh Ellen G. White. The Youth Instructor ini adalah salah satu tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ellen G. White tidak jauh dari ini 1852 berarti tidak jauh dari pembentukan gereja Mas Evan hari ke-7 pada saat itu. Dan kita tahu bahwa pada tahun 1844 setelah kejadian kekecewaan besar terjadi, ya, ramalan ataupun nubuat penerjemahan dari nubuatan yang dilakukan oleh William Miller ternyata tidak terjadi, dan bukan itu ternyata, ya. Dan di saat itu di antara sekian banyak orang yang berkumpul terdapat beberapa orang muda, salah satunya adalah Ellen White yang usianya masih muda pada saat itu, masih belasan tahun, dan ternyata dari sebagian dari orang-orang muda inilah yang kemudian mereka menelaah lebih jauh, memahami lebih dalam apa makna sebenarnya dari nubuatan dalam kitab Daniel yang telah dipahami salah
ada kesalahan dalam pemahamannya oleh William Miller pada saat itu. Dan kemudian setelah itu berlangsung ya ternyata memang dasarnya memang gereja kita pada prinsipnya adalah pada dasarnya sejarah yang lalu menyatakan bahwa gereja kita dimulai dari orang-orang muda. 1879 ada beberapa orang muda, dua orang yaitu di sini yang kita kenal sebagai Harry Venner dan Luther Warren, menyatakan bahwa mereka melihat bahwa sebenarnya kegiatan pemuda di gereja Advent yang baru bertumbuh pada saat itu perlu diorganisir atau perlu dibuat sebuah kelompok, ya, bukan hanya berpisah begitu saja. Artinya bukan hanya gerakan kegiatan yang cuma berkumpul sesaat habis itu lepas, tapi lebih bagus kalau bisa dibentuk sebuah perkumpulan. Ya, perkumpulan. Bahkan dibentuklah Young People Society atau perkumpulan orang-orang muda. Dilakukan pada saat itu di Hazleton, Michigan, USA. Ya, dimulai dari mereka. Mereka lah yang kita sekat ini kita catat, ya, kita catat sebagai orang muda pertama yang berinisiasi untuk membentuk perkumpulan pemuda Advent. Waktu berjalan, berkembang, kemudian General Conference ya melihat bahwa memang kegiatan pemuda Advent ini tidak bisa dikesampingkan, ya, perlu adanya sebuah organisasi untuk dapat mengelolanya. Sebelumnya berada di dalam kegiatan Departemen Sekolah Sabat. Sampai kemudian pada tahun 1907 kegiatan ini diinisiasi ya menjadi kegiatan Seventh-day Adventist Young People Society of Missionaries Volunteer. Jadi disebutlah kegiatan orang muda ini sebagai Missionaries Volunteer. Lalu kemudian tahun 1909 untuk yang usianya di usia remaja, maka dibentuklah Junior Missionary Volunteer yang menjadi cikal bakal dari kegiatan Pathfinder itu sendiri, yaitu Junior Missionary Volunteer. Dan sebagai direktur pemuda Advent pertama adalah Milton E. Kern. Dia adalah direktur pemuda Advent pertama, di mana untuk pengesahannya ini dilakukan bukan di Amerika pada saat itu, yaitu disahkan dalam sebuah kegiatan Executive Council di Swiss di tahun 1907. Lalu kemudian waktu pun berjalan dan pada tahun 1919 dibuatlah sebuah buku tentang Junior Missionary Volunteer Manual yang kemudian itu adalah diinisiasi ya oleh General Conference. Di situ ada Arthur W. Spalding ya, yang kemudian Arthur W. Spalding membuat pada saat itu klub yang bernama Mission Scout, dan kemudian dia membuat sebuah peraturan dan perjanjian yang menjadi dasar. Jadi ini menjadi dasar untuk menjadi peraturan dan perjanjian Pathfinder yang kita gunakan saat ini. Ya, yang dalam bahasa Inggrisnya tidak berubah, tapi dalam bahasa Indonesianya kita tahu banyak perbedaan kata, tapi kita sudah sepakati di MGC di Bali ya, sudah ada penyepakatan katanya, mudah-mudahan kita ikuti semuanya bisa ya, sehingga satu kata penerjemahan untuk Pathfinder Pledge dan Pathfinder Law yang dalam bahasa Inggrisnya tidak berubah. Ya, ini dasarnya di tahun 1919 ya, meskipun belum sesempurna ini isinya. Lalu kemudian pada tahun 1922 General Conference merasa perlu ada yang mengelola khusus untuk Junior Missionary Volunteer, dan orang pertama yang ditunjuk menjadi koordinator untuk Junior Missionary Volunteer ini adalah Nyonya Harriet Holt. Ya, Nyonya Harriet Holt yang kemudian pada tahun 1926 dicatat bahwa itu adalah kali pertamanya ada komite untuk bernyatakan bahwa mungkin perlu adanya seragam untuk Junior Missionary Volunteer. Jadi belum bernama Pathfinder pada saat itu. Dan pada tahun 1928 ada 16 tanda kepahaman pertama. Dahulu bernamanya 16 Vocational Merits ya, yang diinisiasi untuk memberikan keterampilan tambahan pada saat itu. Dan juga Harriet Holt ya berinisiatif juga untuk mengembangkan kegiatan kelas kemajuan ya, kelas kemajuan atau disebut juga progressive class gitu ya, disebutnya progressive class, makanya kita menerjemahkannya sebagai kelas kemajuan untuk Junior Missionary Volunteer yang melibatkan outdoor activity di dalamnya, yang dimulai dari kelas sahabat dan teman atau friend dan companion di awal-awal. Lalu kemudian untuk leadership-nya, kepemimpinannya, kelas yang pertama dibangun ini bernama Comrade dan Master Comrade. Lalu kemudian setelah waktu berjalan, ada satu kesempatan pada tahun 1928 ini
tahun 1928 di California Selatan, A.W. Spalding, dia sedang bercerita dalam sebuah kegiatan camping. Dalam sebuah kegiatan camp, bercerita tentang seorang yang bernama John Freeman, yaitu yang dikenal sebagai Mr. Pathfinder. Ya, dalam pertemuan camping itu menceritakan tentang Mr. Pathfinder ini gitu ya. Dan kemudian setelah mendengar itu, ada seorang pemimpin gereja lokal yang bernama John McKim. Ya, dia ingin mengembangkan sebuah klub untuk gerejanya. Nah, klub untuk gerejanya kenapa ingin dia kembangkan? Karena pada saat itu di tahun 1928 sedang berkembang kegiatan kepanduan, dan kebetulan juga John McKim ini adalah salah seorang yang aktif di kegiatan kepanduan. Ya, kepanduan yang memang berkembang di Inggris ya, dengan Robert Baden-Powell. Dia mengembangkan Boy Scout-nya sampai juga menyebar ke seluruh negara, ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika Serikat pada saat itu, yang kemudian dilihat bahwa kegiatan ini itu ada kekurangannya. Ya, kekurangannya adalah tidak ada unsur gerejawi atau unsur rohani di dalam kegiatan itu. Dan di waktu yang sama, Direktur Pemuda Advent M. Eckhart menulis dalam sebuah artikel mengenai perlunya mendalami agama bagi pemuda. Di tengah memang kegiatan scouting ini berkembang, banyak pemuda yang ingin ikut, tetapi di saat yang sama, kegiatan itu masih belum melingkupi kegiatan gerejawi. Dan memang fokusnya pada saat itu hanya pria. Ya, jadi kalau kita lihat di sejarahnya itu awalnya hanya untuk pria, lalu sesuai seperti namanya, itu bukan pramuka, pemuda atau kepanduan itu memang awalnya untuk pria. Namanya Boy Scout, ya, hanya boy. Di awal pengembangan kegiatan ini pun hanya untuk pria awalnya, tapi kemudian wanita pun ada, nggak jauh dari waktu berkembang itu. John McKim kemungkinan besar membaca artikel yang ditulis oleh M. Eckhart pada saat itu, sehingga dia berencana untuk membuat sebuah kegiatan, dan itu pun diikuti oleh Martins dan Johnston, dan mereka membuat kegiatan klub untuk pemuda Advent Junior atau Junior Missionary Volunteer di jemaatnya dengan nama Pathfinder. Jadi kalau kita telaah di antara 1928 sampai dengan tahun 1949, ya, pada tahun-tahun tersebut, sejarahnya seperti ini kurang lebih. John McKim, yang seorang Scoutmaster, pelatih mungkin ya, aktif di kegiatan kepanduan, dan anggota Boy Scout, dia percaya bahwa gereja perlu ada klub sendiri. Kenapa? Karena bedanya klub dengan perkumpulan adalah klub itu ada organisasi yang jelas, ya, ada aturan main yang jelas. Kemudian kegiatannya lebih teratur. Kalau perkumpulan sifatnya bebas, siapapun mau masuk mau keluar bolehlah masuk. Ya, ini teratur. Ada pendaftarannya, ada nama-nama yang tercatat, ada kenaikan kelasnya sampai dengan dia mencapai satu tujuan akhir yang sama. Itulah klub yang membedakan. Konsepnya seperti itu kurang lebih ya. Dan John McKim dan istri ini di bawah bimbingan Direktur Pemuda Conference California Tenggara mengembangkan klub untuk anak laki-laki dan perempuan. Pada saat itu sudah mengembangkan anak perempuan yang diberi nama Pathfinder. Itu di California Tenggara. Dan di saat waktu yang sama, Lester dan Ione Martin dan Dr. Johnston mengembangkan klub serupa ya di Santa Ana Seventh-day Adventist. Jadi di gereja yang lain ada juga, dan mereka mengembangkan klub ini untuk kegiatan Junior Missionary Volunteer diberi nama Pathfinder. Namun, ada namunnya ini menjadi menarik nih, karena sejarah ini cukup berulang, yaitu keberjalanannya ditentang orang tua di gereja, bahkan sampai mengancam akan diberikan disiplin bagi kakak pembina ini, ya, bagi Johnston dan juga bagi John McKim ini, oleh karena banyak orang tua menganggap bahwa kegiatan klub yang diberi nama Pathfinder ini memasukkan unsur dunia di dalam gereja, sampai akhirnya klub ini pun ditutup. Kemudian, waktu berjalan. Ya, jadi ini terjadi di awal-awal tahun 30-an. Kemudian waktu berjalan sampai dengan tahun 30-an akhir sampai dengan 40-an, Direktur PA Uni Pasifik Utara, Lawrence A. Skinner, yang kemudian hari akan menjadi Direktur PA GC, dia juga membentuk klub tapi dengan nama Trail Blazer di Uni Pasifik Utara. Tahun 1946, seorang pendeta John Hancock yang diberi tugas sebagai Direktur Pemuda Conference California Tenggara, yang sempat dia mendengar nama Pathfinder dikembangkan oleh John McKim, dan dia menilai itu sebagai suatu hal yang baik. Dia berpikir untuk kembali mengembangkan klub Pathfinder itu.
Sehingga dia mengembangkannya di sana, mengembangkan kegiatan klub di jemaat itu bernama Pathfinder. Sampai kemudian di tahun 49 terjadi sebuah momentum di mana mereka bertemu dengan direktur PAGC yaitu E.W. Dunbar. Dan mereka mengembangkan ide itu, yaitu ide klub Pathfinder. Jadi memang sudah sejak lama North American Division ini menjadi inisiator untuk kegiatan-kegiatan bagi pemuda di dunia yang akan kemudian diadopsi oleh GC. Ya, dari sejak ini pun, maka mulai dari tahun itu diinisiasilah bahwa bagaimana kalau nama klub Pathfinder itu digunakan sepenuhnya dan mulai diaplikasikan pertama di California dan juga di Uni Pasifik Utara. Dan sambil berjalannya waktu, beberapa orang pendeta pun turut serta. Mereka para direktur pemuda itu turut serta untuk ambil bagian mengembangkan kegiatan ini. Tahun 1949, Henry T. Burke yang seorang pendeta, direktur PA pada saat itu, dia menciptakan sebuah lagu yang kemudian disempurnakan oleh Wayne Hooper, yaitu lagu Mars Pathfinder. Kita kenal lagu itu. Oh, we are the Pathfinder strong, the servant of God are we, faithful as we march along in kindness, truth, and purity. A message to tell to the world, a truth that we shall are free. King Jesus, a Savior, coming back for you and me. Sorry kalau suara saya nggak berkenan, tapi itulah lagunya. Dan memang dalam sejarahnya lagu ini sempat kehilangan satu kata. Sampai kemudian di tahun 9, ya saya lupa kalau nggak salah tahun 98 akhirnya diperbaikilah kata itu. Karena pada prinsipnya lagu ini menggunakan lirik yang berasal dari perjanjian Junior Missionary Volunteer yang diaplikasikan menjadi perjanjian Pathfinder. Kemudian tahun 1946 John Hancock menciptakan juga logo Pathfinder. Ya, logo Pathfinder ini diciptakan oleh John Hancock yang nama Pathfinder ini sendiri kalau kita lihat di beberapa negara berbeda di penggunaannya, mengganti namanya karena sulitan mereka menyebut kata Pathfinder. Ya, di Spanyol menjadi Conquistadors, di Portugis menjadi Despertadores, tidak masalah. Indonesia sepertinya kesepakatannya tetap menjadi menggunakan nama Pathfinder untuk kegiatan kita ini. Dan waktu pun terus berlanjut, begitu banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi terhadap kegiatan kelas kemajuan ini. Ya, bagaimana yang tadinya bernama Comrade menjadi Guide, Master Comrade, Master Guide, kelas-kelas yang tadi cuma sahabat teman ditambah menjadi ada kelas Explorer, ada kelas Advance juga yang ini termasuk jarang kita aplikasikan ini kelas Advance ini ya. Lalu kemudian kelas ada Silver Award, Gold Award juga ini juga jarang kita aplikasikan, mungkin tidak banyak conference yang melakukan. Sangat berterima kasih bagi conference yang mengaplikasikan untuk Silver dan Gold Award sehingga bisa menjadi inspirasi bagi conference yang lain atau daerah yang lain. Dan juga berikutnya adalah tentang kelas pionir. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah perubahan nama, ya, Missionaries Volunteer menjadi EY itu resminya ada tahun 79, Junior Missionaries Volunteer menjadi Pathfinder, Adventures Junior Youth itu adalah Adventurer. Sementara baru 89 sebenarnya resmi disebut sebagai Klub Adventurer gitu ya, dan semua perkembangan ini termasuk ada PLA dan EPLA pada tahun 1989 yang tahun 2016 ditiadakan dan berubah menjadi CMT seperti yang sekarang kita kerjakan ya, menjadi bagian dari CMT ya tahun 2022 ya kegiatan ini. Dan semua keberlanjutan ini ya, beberapa perkembangan ini yang kita lihat, logo dan kurikulum baru Pathfinder, Adventurer maaf, di bagian Adventurer yang tadinya ada 4 kelas, ya dengan logonya yang melambangkan 4 kelas tersebut sekarang berubah menjadi 6 kelas, karena menggabungkan Eager Beaver dan Little Lamb, lalu kemudian Eager Beaver sendiri berubah nama, gitu ya, dan itu penyesuaian yang sangat dinamis kalau kita lihat, termasuk Pathfinder Day, Adventurer Day, Global Youth Day, ada hari-hari yang diperingati untuk kita mengingat dan juga menggunakan hari itu untuk sebagai apresiasi. Kemudian membagi kegiatan ini menjadi pemuda junior, pemuda senior, ada kurikulum baru Master Guide, ada CMT yang dulunya terpisah-pisah, ada PLA, PBSTC, APLA, kemudian oleh North American Division melihat itu sebagai kegiatan yang terlalu berjenjang, sementara seharusnya tidak berjenjang karena yang paling tinggi adalah Master Guide, maka dibuatlah pelatihan sertifikasi ini bernama IEMT yang kemudian diaplikasikan oleh General Conference dan mengubah namanya menjadi CMT ya, dan banyak hal lain yang sudah dibuat untuk
kegiatan ini, dan intinya adalah bahwa kegiatan ini sifatnya adalah dinamis. Tentunya ini menantang kita sebagai master guide untuk selalu belajar, mengupdate setiap informasi, dan membuat kita semakin sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita harus terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kita harus terus mempelajari tentang hal-hal baru ini. Termasuk juga kita harus rajin terus untuk mempelajari firman Tuhan, karena kita akan selalu mendapatkan hal-hal baru dari setiap pelajaran kita. Dan bagian terakhir adalah kita ingin sedikit berkenalan dengan para Direktur Pathfinder sedunia, di mana Direktur Pathfinder sedunia saat ini adalah Andres J. Peralta dari Republik Dominika, sebelumnya ada Jonathan Tehel, dan yang pertama tercatat adalah Lauren A. Skinner dengan nama Pathfinder Director. Sebelumnya adalah Junior Missionary Volunteer Assistant. Lalu kemudian Direktur Pemuda Advent Divisi Asia Pasifik Selatan yang saya dapatkan adalah sampai dengan Pendeta Misah, karena lalu kemudian Pendeta Noldi Sakul sebentar, Pendeta Jobi Yabut almarhum sempat belasan tahun menjadi Direktur Pemuda Advent, dan sekarang adalah Pendeta atau Pastor Ron Genebago. Lalu kemudian untuk Indonesia Kawasan Barat, Pastor H.I. Misa, Pendeta KR Sagala cukup lama beliau, kemudian Pendeta David Panjitan, saat ini Pendeta Roni Wenas. Kegiatan Pathfinder di Indonesia tidak lepas dari kegiatan-kegiatan dari tiap conference daerah. Salah satu mungkin yang pernah kita catat adalah bagaimana pengembangan kegiatan Pramuka Advent di daerah Sumatera kawasan utara, yang menjadi cikal bakal pengembangan Pathfinder itu sendiri di daerah Sumatera kawasan utara. Bagaimana di daerah lain, semuanya itu akan tercatat dalam buku sejarah Pathfinder atau sejarah kelas kemajuan yang sebenarnya sedang disusun oleh tim Pati, dan mungkin nanti kita akan melihat hasilnya setelah launching dari buku tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa melihat lebih dalam lagi, dan ingat, dengan belajar sejarah kita dapat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, dan kita bisa mempelajari yang baik, kita bisa mengoreksi apabila ada yang salah, dan tidak untuk disesali kesalahan itu, tapi kita akan memperbaikinya di masa yang akan datang. Teman-teman, kakak-kakak semuanya, sumber referensi saya untuk materi kita hari ini, materi ini adalah dari Klub Ministry Training Manual tahun 2022, kemudian dari The Pathfinder Story by John Hancock, revisi 2004, kemudian The DIY Story 2005, dan juga dari website GC Youth Ministries. Dan bagian terakhir, nah ini karena memang panitia meminta ada tugas, jadi teman-teman, ini tugas yang saya berikan, tidak terlalu sulit. Silakan tulis di bagian bawah dari video ini, ya, ada tempat untuk mengerjakan tugas, yaitu nama lengkap kakak semua, asal jemaatnya di mana, nama klubnya, kapan Anda mulai aktif di klub Anda, kapan klub Anda berdiri, dan tolong jelaskan filosofi dari nama klub Anda. Tentunya setiap klub memiliki nama filosofi tersendiri, dan tulis saja itu, karena ini hanya untuk memperkenalkan juga dan melihat bagaimana seberapa dekat Anda dengan klub Anda, dan seberapa dekat Anda mengenal klub Anda. Demikian pemaparan saya untuk materi yang pertama ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita.